Terima kasih yang mulia. Pak Harno Trimadi selaku Direktur Prasarana Perkeretaapian, Pak ya. Apakah Pak Direktur yang menunjuk dan mengangkat Sinto menjadi PPK? Siapa? Oh. Oh, permintaan khusus. Oh, berarti sebelumnya Sinto pegawai apa? Iya. Kebetulan waktu itu ketika kepala balai dikasih di prasarana, Sinto Islamnya. Oke. Setelah menjadi PPK, apakah Pak Direktur atasan langsung Sinto? Kalau begitu sebagai PPK, apakah ada kewajiban Sinto untuk melapor kepada Pak Direktur? Karena secara aturan Perpres, PPK melapor ke KPM masing-masing. Kepala balai berarti? Iya, karena status pegawai yang beliau sudah jelas. Gitu ya. Nah, kalau proyek-proyek di BTP Jawa Barat, apakah itu ada di bawah Direktorat Prasarana? Semua di bawah balai. Jadi kami hanya jadi pembina teknis. Jadi kami bukan hanya pembina teknis di proyek yang dilakukan oleh balai, tapi proyek-proyek KKP yang dilakukan di luar balai juga kami, misalnya kereta cepat dilakukan KTJ, pembina teknisnya kami juga. LRT dilakukan oleh IKJ, pembina teknisnya kami juga. Jadi balai itu salah satu yang kami bina, tapi tidak semua balai. Nah, kemudian bagaimana mulanya Sinto itu sejak diangkat PPK selalu berkoordinasi dengan Pak Direktur? Karena mungkin dia temannya kan tidak di prasarana, mungkin dia lebih sering berprasarana. Tapi ke saya itu hanya beberapa kali kemudian. Itu bertemu atau by phone gitu, Pak? Oh enggak, enggak. Ya? Dia datang atau ngobrol. Jadi Sinto itu sudah dapat SK KPA, tapi status pegawainya belum diurus waktu itu. Jadi saya secara aturan nggak diurus. Jadi SK tadi itu status pegawainya masih saya sampai harus pindah. Jadi SK tadi baru mengurus pindah. Berarti pindah ke balai begitu? Ya. Oke. Nah, pada saat itu sedang berproses ini sebelum lelang ya, proyek Lampegan Cianjur. Apakah secara khusus Sinto ada melaporkan kepada Pak Direktur? Itu yang lapor saya, Pak, ada waktu itu ya Pak, cuma dua Pak, ada Pak timnya Bu Ene datang dan timnya Pak Wahyu datang. Yang dilaporkan yang baik. Bu M siapa? Komisi 5. Anggota DPR. Pak Wahyu siapa? Informasi adanya Pak Presiden. Oke, terus? Saya bilang ya silakan diakomodasi. Hanya itu? Ya, yang dilaporkan itu saya pun ya. Nah, memang kita harus mengkonfirmasi keterangan Sinto kemarin ya. Apakah Sinto ada secara khusus menyebut perusahaan Pak Hikmat? Setelah menang dia sebut bahwa yang menang adalah Pak Hikmat. Oh, Setelah menang. menang? Iya, setelah menang. Walah. Yang menang setelah menang. Beda semua ini Pak, keterangan Sinto itu katanya, atau gini, apakah Pak Direktur mengenal Pak Hikmat ini sebagai orang Pak Dirjen? Enggak. Saya ketemu dia waktu konversi pers KPK. Allah Akbar. Waktu OTT? Iya, saya juga ketemu di sholat KPK. Dia menyampaikan saya itu, saya bilang, Bapak siapa? Mungkin dia belum kenal saya, kan saya. Oh, baru kenalan di situ. Terkait Lampegan Cianjur nggak ada pertemuan rapat. Itu ya. Nah, kemudian hanya dua itu, rekanan-rekanan lain itu juga nggak ada diomongin Sinto saat itu. Ya, dia akan menyampaikan ketika sudah menang, yang menang itu sudah dari saya, dari Pak Wahyu, ada Pak Ahmad, ada Pak Dion, jadi nama perusahaan juga sudah. Oh, orang saja. Tapi Bapak tahu sebelumnya orang-orang itu? Saya tahu kalau Pak Ahmad itu sebenarnya waktu kami kan Pak Ahmad juga kami saya, jadi saya juga harus ketemu semua. Rencana kami mau ketemu, tapi nggak jadi. Oh, keburu OTT itu ya? Oke. Baik. Sebagai Direktur Prasarana, apakah Pak Harno berwenang untuk menentukan perusahaan pemenang lelang? Apakah Bapak bisa mengintervensi pekerjaan atau kebijakan Pokja lelang? Pokja itu kan bukan bawaan. Nah, kan ini makanya ini beda-beda itu semua ini kan, masing-masing ya Pak ya.
hanya mungkin karena saya pernah jadi kepala biro. Bukan, Pak Direktur ini kan ceritanya. Nggak punya pengalaman, karena instansinya berbeda. Sama-sama Selebor. Oh. Saya Selebor. Dan kepala biro di bawah saya di bawah di kereta api 2 lembaga yang berbeda. Terus kenapa Sintup begitu perlunya mendapat persetujuan lampu hijau dari Pak Direktur? Ya mungkin karena juga salah saya gitu. Jadi secara pribadi kan juga saya nggak tahu. Jadi mungkin dia bertanya karena di Jawa Barat kan banyak PPK juga. Mungkin dia yang konfirmasi saya masukan dari para PPK yang lain. Gitu ya. Nah tadi kalau terkait list DPR RI apa segala macam itu memang semua proyek itu begitu Pak? Saya tahunya di kereta api. Iya di kereta api maksudnya? Yang ada dapilnya, jadi kalau tidak ada dapilnya, daerah pemilihan itu kan tidak semua punya kereta api. Iya, itu artinya sudah apa namanya, floating atau apa? Baru tahun ini. Oh baru tahun ini? Oh baru mulai ini ya. Baiklah. Terakhir Pak, pada saat Sinto menerima sejumlah uang dari para rekanan, melapor ke Bapak? Enggak. Terima uang nggak lapor ya? Iya. Jadi Bapak nggak tahu dia terima uang miliaran itu? Nggak lapor ya? Cukup, terima kasih Pak Arno. Ya, cukup Mas. Pak, oh tinggalan. Terima kasih yang mulia. Pak Yunanto Indrianto ya, Pak Yunan. Saudara saksi, sejak kapan saksi kenal dan bekerja di perusahaan Pak Hikmat? 2009. Kurang lebih 14 tahun ya. 14 tahun ya. Apakah perusahaan-perusahaan Pak Hikmat ini memang spesialis kereta api? Spesialis kereta api. Memang punya kualifikasi untuk mengerjakan proyek-proyek kereta api ya? Perkeretaapian? Ya. Baik. Selama bekerja di perusahaan-perusahaan itu, apakah ada proyek-proyek di Direktorat Perkeretaapian yang tidak terselesaikan, mangkrak atau terbengkalai oleh perusahaan Pak Hikmat ini? Selesai semua ya? Pernah tidak mendapat teguran dari kementerian? Bagaimana awalnya saksi kenal dengan Sinto PPK di Jawa Barat ini? Saya tidak mengenal Sinto, kenalnya cuma waktu di apartemen itu aja. Ya. Pernah bertemu Sinto yang di Sabuhos ikut? Sabuhos Plaza Indonesia? Ada ya. Nah, siapa saja yang hadir saat itu? Sabuhos itu yang hadir Sinto, terus dari Prawira Mas Sago, terus Mas Imam, dan saya Itu dalam satu meja? mejanya lebar, saya pinggir, meja saya pinggir, tapi tidak begitu mendengar kalau Pak Emel bercakap sama Sinto. Ya. Apakah dalam pertemuan di Sabos itu ada membicarakan terkait komitmen fee? Yang saya dengar tidak ada, kita cuma ngobrol-ngobrol biasa sama menunjukkan video lokasi kerjaan. Siapa yang menunjukkan? Sinto Oh, jadi Bu Sinto itu bawa laptop di situ. bawa laptop. Kemudian memperlihatkan apa? Proyek-proyek itu. MC0 untuk situasi pekerjaan kereta api, kalau untuk situasi jalan kereta api yang akan dikerjakan. Oke. Pada saat pertemuan di Sabos itu, apakah proyek Lampegan Cianjur ini sudah ada diumumkan dalam sirup begitu? Sudah ada ya. Berarti sudah diketahui oleh kontraktor-kontraktor. Apa saja? Apa saja yang disampaikan Bu Sinto di pertemuan Sabuhos itu? Memang menyampaikan kalau dengan saya menyampaikan kondisi MC0 di lapangan, kita pekerjaannya itu mengganti rel sama pengamanan di
teknis lah itu ya, teknis pelaksanaan ya. Nah, di bulan apa itu, Sabos? Mesti ingat? Lupa ya. Setelah pertemuan di Sabos itu kemudian pertemuan di apartemen. Ya, Menara Batavia itu. Ya, siapa yang menyediakan apartemen ini? Kurang tahu karena saya datangnya paling belakang, jadi tidak mengerti. Artinya pada saat saksi datang ke apartemen sudah ada Bu Sinto? Sudah ada. Ada stafnya? Ada. Siapa nama stafnya itu? Stafnya waktu itu saya belum kenal, setelah persidangan dan namanya Pak Danang. Ya, ada Danang yang kemarin ya kita diperiksa di sini juga. Nah kemudian Pak Hikmat ikut dalam pertemuan di Menara Batavia itu? Tidak ada ya? Oke. Perwakilan 4 kontraktor ikut ya? Baik. Nah kemudian apa yang diberikan Bu Sinto dalam pertemuan itu kepada para kontraktor? Yang sudah saya jelaskan tadi bahwa di pertemuan itu ada syarat lelang, perlengkapan lelang sama menginformasikan kalau penawarannya dimohon untuk turun 20%. Ya, artinya apakah saat itu perwakilan kontraktor ini ada menyampaikan juga sesuatu atau menawarkan sesuatu seperti itu? Tidak. Berarti sepenuhnya Bu Sinto dan timnya ini ya yang menyampaikan kepada kontraktor. Ya. Ya, yang sering disebut kisi-kisi begitu ya. Ya. Oke. Nah, kemudian pada saat pertemuan di Menara Batavia itu, perwakilan 4 kontraktor dengan Bu Sinto, apakah ada dibicarakan tentang komitmen fee? Atau ada pembicaraan sejumlah uang untuk Bu Sinto? Kemudian nah itu pertemuan itu sebelum lelang ya? Berapa lama sebelum lelang pertemuan di Menara Batavia itu? Seminggu sebelum lelang. Oke. Setelah pertemuan Batavia itu apa yang saudara saksi lakukan? Setelah mendapat persyaratan, kita menyiapkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam lelang tersebut. Jadi bedanya apa ini Pak dengan peserta umum? Kalau persyaratan itu kan bukannya akan diumumkan juga di LPSE ya? Sama, cuma diumumkan secara umum semua. Jadi nggak ada yang di LPSE itu semua bisa mengakses pengumuman lelang itu. Oh jadi saudara saksi dapat duluan informasinya itu aja? Dapat duluan. Oh, supaya cukup waktu untuk menyiapkan dokumen. Kemudian dimulai lelang ini. Kapan dimulai upload dokumen di prakualifikasi lelang itu? Seminggu setelah pertemuan di Batavia. Ya. Kalau kita lihat LPSE ini 22 Februari 2023 ya. Saudara tahu berapa peserta yang ikut mendaftar? Kalau yang ikut mendaftar banyak, ada 40-an. Tapi yang menyampaikan penawaran ada 8 perusahaan. Ya. Kami melihat ini di LPSE ada 46 perusahaan yang mendaftar dan 8 yang mengikuti atau mengupload dokumen ya. Kemudian di sela-sela itu ada tidak saudara saksi bertemu dengan Pokja lelang? Tidak. Sebelum diumumkan pemenang lelang, apakah ada saudara saksi ada lagi bertemu dengan Sinto? Tidak, sudah sekali saja di Sekali aja. apartemen itu ada. Hanya itu aja ya. Ya. Apa yang disampaikan Sinto itu yang meyakinkan atau menjamin perusahaan Pak Hikmani bakal menang lelang? Kita lebih siap untuk menyiapkan lelang saja, tapi untuk persyaratan kan nanti diperiksa, jadi pemilik diperiksa sama Pokja. Kalau kelengkapannya tidak lengkap, pasti kita juga tidak akan menang. Ya sama aja dengan yang lain kan Pak. Begitu juga perusahaan yang lain kan, yang 8 perusahaan ini kan? Ya. Kebetulan kita di urutan nomor 1. Ya, kalau gitu kami ganti pertanyaannya. Bagaimana Tirta Mas Mandiri bisa memenangkan lelang saat itu? Kalau Tirta Mas Mandiri menang lelang karena persyaratannya komplit dan harga penawaran kita terendah. Oke. Nah kami lihat ini Pak,
Tirta Mas Mandiri 19 miliar 114 juta. Terendah kedua PT Pilar Persada Konstruksi 19 miliar 130 juta. Selisih 15 juta. Pilarnya siapa ini, Pak? PT Pilar Persada Konstruksi ini siapa? Jadi selisih 15 juta itu pun menang ya karena terendah itu ya. Jadi nggak masuk dalam lingkaran yang 4 itu, Jadi Pilar Persada Konstruksi ini tidak masuk yang dipanggil Bu Sinto tadi kan? Tidak ada, berarti tidak diatur nggak sih Pak ini harga ini kok bisa tipis 15 juta ini diatur tidak? Patokannya dari situ cuma 20% gitu aja, jadi kita nggak kita turunnya 20%. Oke, pokoknya penawaran terendah menang gitu aja ya. Oke. Nah, kemudian berapa lama Pak proses upload dokumen sampai dengan pengumuman lelang, pemenang lelang? 2 minggu. Selama itu Tirta Mas Mandiri ada dapat perlakuan khusus tidak Pak? Baik dari PPK atau Pokja lelang? Dan kita sudah tidak komunikasi lagi. Jadi ini kan LPS ini online Pak ya? Berarti tidak ketemu orang Pokja itu nggak ketemu ya? Oke. Nah, kemudian setelah ya, atau saudara saksi kenal tidak dengan Pokja lelang ini? Ada Hardo, ada Budi Prasetyo? Nggak kenal ya? Nggak ketemu juga proses lelang itu ya? Oke. Nah kemudian setelah diumumkan Pak memenangkan lelang ya di tanggal Februari, di akhir Februari itu ya Pak ya, menang lelang, apa selanjutnya Pak? Setelah pemenang lelang, kan untuk persiapan penandatangan kontrak dan persiapan untuk melaksanakan pekerjaan. Setelah itu kita mengurus jaminan pelaksanaan. Setelah jaminan pelaksanaan kita melaksanakan pekerjaan. Oke, berarti kontrak itu ya. Nah sebelum itu Pak ya, ini sebenar-benarnya lah ini saudara saksi ya, apakah karena pertemuan di Batavia perusahaan Pak Hikmat tadi Tirta Mas Mandiri memenangkan lelang? Cuma sebenarnya kita itu cuma lebih awal untuk menyiapkan dokumennya saja. Soal ini, iya soal informasi aja kan? Ya. Baik. Nah kemudian ada Zoom. Kalau Mas yang Zoom Mas tadi matikan suaranya. Ya. Nah, kemudian bagaimana kemudian saksi ya sebelum proses lelang itu tadi menyusun RAB menjadi penawar terendah? Ya, kita kan sudah berpengalaman untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan di kereta api. Jadi harga satuannya kita itu lazim dan kebetulan lazim dan kebetulan nilainya terendah. Oke. Kita ikuti alur keterangan saksi tadi. Mengikuti arahan Bu Sinto 80% dari HPS. Ya kan? Kemudian RAB disusun. Apakah itu tidak mengurangi kualitas pekerjaan di lapangan? Tidak, karena di kereta api itu barang-barangnya tertentu, jadi material-materialnya itu beda sama untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jadi kualitas materialnya pasti terjamin. Apakah masih ada keuntungan itu marginnya? Masih. Oke. Nah, kemudian tadi kontrak ya. Kontrak di bulan April itu ya, Pak ya. April ya. Kontrak dengan PPK dengan Tirta Mas Mandiri ya.
Nah, setelah kontrak, apakah sudah ada pembayaran uang muka atau DP? Belum ada ya? Sampai saat ini. Bagaimana kelanjutan proyek Lampegan Cianjur itu saat ini? Setelah ada OTT di sana untuk kontrak itu sekarang belum ada perkembangan sama sekali. Untuk pekerjaannya juga belum dihadirkan. Oke. Apa upaya-upaya yang saksi lakukan kepada Kementerian Perhubungan? Kami sudah berkirim surat kepada Kepala Balai Perdagangan Jawa Barat, tapi surat tersebut belum ditanggapi karena kita kan sudah berkontrak itu wajib untuk melaksanakan pekerjaan secara tuntas, karena kalau tidak tuntas nanti benderanya kita akan di-backlist. Baik. Saudara saksi ya, sekian lama tadi ya mengikuti proses-proses lelang di Direktorat Perkeretaapian. Apakah perusahaan milik Pak Hikmat atau afiliasinya tadi selalu menang dengan diploting PPK? Tidak selalu menang, karena kita pernah juga tidak diplot untuk kita pernah diplot melaksanakan penawaran, kita pernah menang. Apakah perusahaan Pak Hikmat tadi ini pernah memenangkan lelang tanpa diploting PPK? Contohnya? Berarti murni kan? Kayak tadi aja kan? Upload dokumen dan sebagainya. Berapa kali itu Pak? Pernah terjadi seperti itu? Kita pernah 2 kali. Ada ya? 2-3 kali ya? Menang tanpa diploting ya? Artinya bisa kan? Bisa, karena persyaratan-persyaratan yang disyaratkan di RPS itu kita memenuhi. Ya. Ikut lelang, menang tanpa diploting. Apakah setelah itu tetap memberikan sejumlah uang kepada PPK? Kalau untuk sama ke PPK saya tidak mengetahui. Saya sebatas teknis saja. Oke. Sebaliknya, apakah pernah perusahaan Pak Hikmat sudah diploting PPK tapi kalah lelang? Saya tidak ingat. Pengalaman saudara saksi? Ada nggak? Lupa ya? Tapi pernah dengar nggak? Pernah terjadi nggak itu? Sudah diploting kalah? Ada ya? Tapi lupa paketnya mana, itu lupa. Oke. Ya. Apakah selama proyek Lampegan Cianjur ini ya, sebelum dan sesudah kontrak ya, apakah saksi tahu adanya permintaan dari Sinto sebesar 150 juta, 25 juta dan 301 juta? Tidak mengetahui. Tidak tahu ya? Oke. Nah, selama itu Pak ya, apakah perusahaan-perusahaan Pak Hikmat ini pernah diminta PPK untuk membantu menyelesaikan proyek yang mangkrak? Pernah dengar di stasiun Ranca Ekek kalau tidak salah, pernah dengar. Itu situasinya seperti apa Pak? Ditinggal kontraktor? Karena kontraktor yang memenangkan pekerjaan itu tidak sanggup untuk menyelesaikan, kan teman-teman dari kontraktor itu iuran turunan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Karena kalau pekerjaan ini tidak selesai, maka jalurnya tidak akan menjadi tersambung. Biayanya dari mana Pak? Kan di luar proyek, paket tadi kan? Paket orang lain ini. Iuran dari Pak Rifat sama teman-teman kontraktor lain yang memang perusahaannya sehat. Akhirnya selesai paket proyek itu. Selesai. Diganti nggak Pak itu? Sama perhubungan nggak? Kementerian? Untuk itu saya Nggak tahu ya. Jadi dengar saja kalau Pak
Ya. Jadi Pak Yunan, ini biar clear lah ya. Apakah saksi pernah melihat Pak Hikmat bertemu dengan Pak Dirjen Rijal Wasal? Tidak pernah mengetahui. Bukan titipan langitan ini, Pak Dirjen, Pak Direktur itu enggak? Kapasitasnya tidak sampai ke sana. Enggak pernah lihat ya. Oke. Kalau dengan Pak Harno tadi itu pernah Pak Hikmat ini bertemu tentang Lampegan Cianjur ini? Tidak pernah. Terus tadi nah ini Pak Yunan ya, kami konfirmasi barang bukti 575 dan 576 yang disita dari Yunanto Indrianto tanggal 13 April 2023 sebesar 309.200.000 di kantor. Bapak tahu uang apa ini? Saya tidak tahu uang untuk apa, tapi memang barang itu ada di kantor. Jadi pas penggeledahan itu diambil sama KPK. Oke. OTT KPK tanggal 13 April datang ke kantor. Saudara ada di kantor. Karena kantor disegel, saya diundang ke sana untuk menyaksikan penggeledahan. Uang diambil. Uang dibawa. Dibawa. Dokumen-dokumen juga dibawa. Sepengetahuan Pak Yunan, apakah uang 309 juta ini ada kaitannya dengan Sinto? Saya tidak mengetahui itu. Yang saya tahu hanya ada uang di tas terus dibawa sama waktu penggeledahan itu. Hanya itu ya? Baik. Nah, kemudian apakah Pak Yunan mengetahui atau mendengar ada uang yang disita dari rumah Pak Hikmat sebesar 5 miliar lebih? Saya mendengar saja dari keluarga, tapi kegunaannya saya tidak mengetahui, cuma mendengar saja. Apakah tahu ada kaitannya dengan Sinto? Saya tidak mengetahui. Tahu juga ya. Nah, terakhir Pak Yunan ya, bagaimana terdakwa ini Pak Hikmat ini selaku bos di kantor sehari-hari seperti apa kegiatannya? Kalau Pak Hikmat di kantor, jadi selalu memperhatikan karyawan-karyawannya. Bahkan kita di kantor itu sebagai pusat sudah melakukan umroh. Terus untuk kegiatan tiap bulannya selalu menyumbang yatim piatu. Terus kalau tidak salah saya dengar itu sekarang baru melaksanakan pembangunan masjid. Udah umroh ya Pak Yunan ya? Alhamdulillah ya. Berapa kali? Sekali ya. Terus itu masjid sudah selesai pembangunannya? Belum selesai. Sedang berjalan ya. Ada berapa seluruh karyawan di perusahaan Pak Hikmat? Kalau karyawannya sekitar 50-an. 50-an ya. Bagaimana setelah OTT KPK, Pak Hikmat ditahan KPK, bagaimana kelanjutan perusahaan dan nasib para karyawan ini? Kalau karyawannya sekarang melanjutkan pekerjaan yang sedang berjalan, tapi bagaimanapun juga kita perlu sosok pemimpin supaya kita tidak terarah. Ya. Jadi jadi tidak ada pemimpin, kita itu kerjanya ya harus inisiatif sendiri gitu menyelesaikan pekerjaan yang. Tapi masih aman ya, tidak ada PHK misalnya seperti itu? Aman. Aman ya, alhamdulillah. Cukup. Cukup bos. Iya. Saksi ini kuasa dari PT Dwi Parisa atau kuasa